Media Suara Semesta edisi hari ini Jumat 1 April 2022 dengan mengetengahkan informasi terkait Pilkades tahun 2022 di Kecamatan Sipispis. Menurut Dewi Yanti Purba, upaya apapun yang dilakukan, namun ketentuan Tuhan juga yang berlaku. Terkait Pilkades tahun 2022 yang baru berjalan pada hari Kamis 31 Maret 2022 yang lalu, menyimpan cerita membuat terharu, namun itulah kenyataan yang harus diterima. Menang dan kalah memang harus disikapi dengan lapang dada, karena itu merupakan bagian dari akhir suatu pertarungan atau kompetisi, kata Dewi Yanti Purba, seorang kepala desa Buluduri yang begitu peduli memantau rekan seprofesinya dalam mengikuti Pilkades tahun ini. Ketika dikonfirmasi Dewi Yanti Purba pada Jumat 1 April 2022 di kantor Kepala Desa Buluduri, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, mengatakan sebagai solidaritas sesama kepala desa, 1 hari sebelum hari H, saya sudah keliling untuk memberikan support dan saran masukan kepada rekan kepala desa yang akan berkompetisi untuk tetap beristiqomah, pasrah dalam ikhtiar untuk merebut suara masyarakat, ucapnya. Namun ketentuan Tuhan sudah tertulis siapa yang akan ditetapkan sebagai kepala desa di tahun 2022 ini. Yang penting setelah ini harap dia untuk dijaga kesehatan dan berlapang dada dalam menerima kekalahan, tuturnya. Upaya apapun yang dilakukan, namun ketentuan Tuhan juga yang berlaku, tutup Dewi Yanti Purba, Kepala Desa Buluduri, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai. Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dimaklumi. Selanjutnya kami dari Media Suara Semesta mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kita berada di Desa Buluduri, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai. Saat ini kita berada di ruangan kantor Kepala Desa Buluduri, yaitu Ibu Dewi Yanti Purba. Kita berbincang-bincang sedikit tentang isu-isu Pilkades yang sudah berjalan kemarin ya Bu ya, tanggal 3 hari Kamis ya, 31 Maret ya. Nah, sepengetahuan Ibu tentang pemilihan Kades ini, kalau saya berjalan dengan aman, lancar lah kan gitu. Namun kan ada hal-hal yang unik mungkin kan gitu. Nah, tolong dulu Ibu ceritakan bagaimana tentang pengalaman Ibu dalam melihat situasi Pilkades tahun 2022 ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak pimpinan dari redaksi Suara Semesta sudah bersedia mampir di kantor kami ini pada hari ini. Jadi terkait dengan pemilihan kepala desa di Kecamatan Sipispis, kebetulan tahun ini 31 Maret yang lalu ada 5 desa yang ikut dalam pemilihan kepala desa, dan rata-rata di 5 desa ini kawan-kawan kita yang incumbent turut sertalah menjadi peserta calon kepala desa di desa masing-masing, yaitu Desa Simalas, Damaurat, Sipispis, Tinoka, dan Marinadu. Jadi sebelum hari H saya sudah berkeliling bertemu dengan kawan-kawan incumbent, bercerita terkait dengan strategi dan bagaimana agar supaya masyarakat bisa memilih kembali kawan-kawan di dalam Pilkades yang akan digelar. Sebagai solidaritas lah gitu ya. Solidaritas, sebagai sama rekan yang sudah memang bersama-sama berapa tahun, itu memang saya rasa wajar lah kalau kita hadir turut mendoakan dan mendukung mereka.
jadi memang berbagai lah cerita di desa masing-masing itu, ya, masing-masing desa biasanya berbeda ya, berbeda strategi politiknya berbeda. Ada lagi di Damak Urat incumbent melawan istri sendiri, kan betul, gitu. betul, Itu ya. suatu yang memang menurut saya unik sekali ya. Dan salah satu juga strategi politik agar bisa duduk kembali, karena kalau kita tidak punya lawan maka tidak digelar pemilihan kepala desa. Kemudian hasilnya semalam walaupun belum disampaikan secara terang, tapi sore semalam hari Kamis kawan-kawan sudah menyampaikan ada 2 desa yang memang incumbent tidak bisa duduk kembali. Gagal lah Bu ya? Gagal, yaitu Desa Simalas dan Desa Tinoka. Dalam hal ini Bapak Edi Parmin Saragi dan Ibu Tia Sitorus. Jadi kalau saya sebagai sama rekannya, ini namanya kompetisi. Siapa yang menang, siapa yang kalah itu ya memang harus ada. Itu yang harus dihadapi ya Bu Itu ya? yang harus dihadapi dan kita harus siap. Iya, Nah, betul, kita harus betul. siap. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita tidak bisa melawan ketentuan Tuhan. Karena itu semua sudah digariskan oleh Allah. Bagaimana kita hidup di dunia ini memang sudah ada ceritanya dan sudah ada tertulis. Jadi kita nggak bisa melawan itu. Jadi apapun yang kita buat, yang terbaik sekalipun, tapi memang ketentuan Allah belum bisa menjadi kepala desa lagi di tahun ini, mungkin bisa di tahun-tahun mendatang. Dan itu nggak usah menjadi, tidak usahlah menjadi pemikiran kawan-kawan yang belum duduk kembali, karena memang kalau kita mau berbuat untuk kemajuan desa, bukan berarti kita harus menjadi kepala desa. Ya, apapun jabatannya, apabila memang untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan bersama-sama, saya rasa dimanapun bisa kita lakukan, bukan hanya sebagai kepala desa. Ya, dan mungkin itu selamat bagi kawan-kawan yang menang. Kemudian bagi yang kalah, bagi yang belum beruntung, tetap semangat, jaga kesehatan. Kami tetap mendoakan kalian dan juga doakan kami yang masih duduk di pemerintahan desa ini, supaya juga sebenarnya kami juga banyak belajar dari kawan-kawan Ibu Ahad, dari Pak Edi Parmin, banyak belajar terkait dengan walaupun dibilang udah 3 periode atau 1 periode, kami tetap sama-sama belajar. Bukan berarti kami lebih pintar yang 3 periode ini. Yang 1 periode pun kalau memang banyak hal-hal baik yang bisa kami contoh, ya insya Allah kami saling bergandengan tangan selama ini. Mungkin itu Pak Ketua. Oke Bu, karena begini ya, selama sekian tahun sudah bergabung dengan Pak Edi Parmin kan gitu, ataupun dengan Ibu Sitorus tadi ya, yang di Tinoka. Nah, tolong Ibu ceritakan dulu pengalaman-pengalaman bergabung dengan mereka itu, kira-kira kenangan apa yang sudah selama ini terbina. Mungkin pasti ada kenangan-kenangan yang tersendiri untuk mereka gitu. Pasti banyak lah ya. Beberapa tahun kita bersama, pasti banyak lah kenangan-kenangan ya. Mengingat juga Pak Edi Parmin selama ini kita percaya untuk menjadi ketua asosiasi ya, sebagai koordinator asosiasi di kepala desa sekecamatan Sipispis. Tentunya banyaklah yang telah dibuat beliau yang baik ya. Kami juga sering bertukar pikiran sesama kawan. Kemudian kalau Ibu Sitorus, karena kita cewek ada 3 orang, Bu Torus, Ibu Kades Marubun dan saya. Jadi kami kemana-mana ini biasanya sama nih bertiga ini. Sama-sama kemana aja bertiga. Jadi memang kami sangat kehilangan lah sebenarnya ya. Ada kenangan-kenangan tersendiri gitu ya Bu? Banyak lah pasti, karena kan kita saling mengisi lah. Ibu Torus itu kalau di kami yang bertiga ini bagiannya dia menasehati, karena dia lebih tua dari kami semua. Pasti dia kalau mengambil keputusan-keputusan itu sebenarnya kalau Bu Torus lebih bijaksana dari kami berdua, karena kan dia lebih tua ya. Jadi sering sama-sama ke Medan, satu hotel, sama-sama satu kamar. Pagi nanti kami sholat subuh, ibu itu ibadah pagi, karena kan kami beda keyakinan, tapi tetap sama, tetap bergandengan tangan lah, nggak ada perbedaan di antara kita. Jadi memang banyak kenang-kenangan yang memang menurut saya susah dilupakan. Boleh dibilang ada rasa kehilangan juga lah gitu ya Bu ya? Pastilah, kehilangan pasti. Oke lah Bu, satu lagi nih ya Bu,
pertanyaan kita. Selama ini kan tadi Ibu katakan bahwa Pak Edi Parmin koordinator lah kita bilang selama ini, kan gitu. Nah, dengan beliau tidak lagi, kan gitu. Artinya bisa jadi Ibu lah ini sementara waktu yang mengkoordinir, kan begitu. Biasanya kan seperti itu gitu loh. Jadi artinya setelah nanti Pak Edi Parmin, harapan-harapan Ibu kira-kira ke depannya untuk yang baru apa gitu loh. Tolong Ibu jelaskan gitu. Memang kalau di kepala desa ini karena kita 20 harus ada koordinator, ya kan? Tidak bisa tidak ada koordinatornya. Memang harus ada koordinator untuk memudahkan menyampaikan berita-berita yang kita dapat, baik itu dari kabupaten, dari provinsi maupun dari kecamatan. Jadi memang perlu ada koordinator yang bisa nanti mengambil keputusan, ya. Jadi kami harapkan kalaupun nanti ada koordinator yang baru, ya kita sama-sama belajar, ya kan? Sama-sama belajar karena mengambil keputusan yang cepat dan tepat itu, ya kan, memang butuh orang-orang yang memang seperti Pak Edi Parmin, kan gitu. Jadi kita harus juga banyak belajar dari beliau selama ini, udah mengkoordinir kawan-kawan selama beberapa tahun ini. Ya kalaupun nanti ada yang baru, insya Allah kami harapkan ya bisalah menjadi pimpinan kami semua, menjadi pimpinan kades-kades yang 19 lagi, untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat, mengatasi masalah-masalah yang ada di Kecamatan Sipis ini terkait dengan desa-desa yang memang butuh bimbingan, nasihat, ya kan. Nah selama ini kan seperti itu. Pak Edi Parmin merupakan orang yang memang sering dimintai nasihat dan bimbingan lah dari kawan-kawan semua. Tapi tidak terlepas yang lain juga sebenarnya kepala-kepala desa ini jago-jago lah. Banyak yang udah 3 periode. Udah cemerlang lah, ide-idenya cemerlang lah gitu ya. Iya, udah ada banyak yang 3 periode. Jadi ya kayaknya kalau untuk ketua apa segala macam kami di PISBIS ini enggak. Cuman harus ada koordinator. Iya. Itulah kira-kira. Oke lah Bu, terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini. Kami dari Media Suara Semesta mengucapkan atau berdoa mudah-mudahan pemerintahan desa di Kecamatan Sipis semoga kedepannya berjalan lebih baik lagi Bu ya. Amin. Oke Bu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.